Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bagaimana keadaannya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Bagaimana Bu perjalanan pada hari ini? Perjalanan dalam pertemuan kelompok ini apakah lancar-lancar saja Bu? Lancar-lancar saja Pak. Iya, alhamdulillah Bu. Kalau lancar-lancar saja. Iya. Tidak ada hambatan Bu ya? Alhamdulillah Pak, tidak ada hambatan. Iya. Keluarga kita di rumah bagaimana Bu? Sehat? Sehat Pak. Iya. Pada pertemuan ini adakah dari kelompok kita atau kawan-kawan kita yang tidak hadir Bu? Hadir semua Pak. Alhamdulillah Bu ya, tetap semangat Bu ya, tetap semangat Bu ya kita Iya. untuk melakukan pertemuan ini Bu ya. Kalau Iya hadir Pak. semua berarti tidak ada halangan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang ada kendala dari rumah Bu ya. Iya. Iya, oke Bu. Nah ibu-ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penelantaran anak, Bu ya. Iya. Apa Bu? Tentang apa? Penelantaran pada anak. Iya, penelantaran pada anak. Nah, sebelum kita masuk materi Bu ya, coba ibu-ibu ada yang masih ingat materi kita sebelumnya atau pertemuan sebelumnya itu mengenai tentang apa ibu-ibu? Pencegahan kekerasan dan eksploitasi pada anak. Iya, bagus sekali ibu-ibu. Ya, yaitu mengenai pencegahan dan eksploitasi, pencegahan kekerasan dan eksploitasi pada anak. Ayo, ada yang masih ingat apa saja yang didapat apa pencegahan kekerasan? Ya, coba Ibu Rini, silakan Bu. Ya Pak, pencegahan kekerasan pada anak ada dua macam, di dalam rumah dan di luar rumah. Ya, Misalnya kalau di dalam luar rumah Bu ya. Iya, Pak. Di dalam rumah apa saja Bu? Bagaimana pencegahannya? Memahami pertumbuhan, perkembangan dan perilaku anak sesuai usianya. Iya. Mengenalkan pada anak tentang kesehatan reproduksi, Iya. termasuk mengenali bagian-bagian tubuhnya serta fungsi bagian tubuh tersebut. Iya. Bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti alat kelamin, pantat, penis, anus, payudara dan vagina. Iya. Yang itu yang Di dalam Bu, rumah, yang keluarga iya. Bu ya. Ya selanjutnya apa Bu? Yang di luar rumah Bu? Ada yang masih ingat Bu? Ingat Lagi, Bu? Pak, pencegahan kekerasan di luar rumah misalnya jangan malu, ragu, takut untuk melindungi atau melapor pada yang berwajib jika melihat mendengar adanya tindak kekerasan pada anak. Iya, tepat sekali Ibu. Mari kita berikan tepuk semangat Bu untuk itu, tepuk salut Bu untuk Ibu Rini. Gimana Bu tepuk salutnya? Begini Bu ya. Yuk. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya Bu. Jadi pencegahan kekerasan itu ada dua ya, yang di luar rumah dan yang ada di rumah atau keluarga kita. Nah, setelah mempelajari tentang kekerasan, ya, pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak, sekarang kita masuk kepada penelantaran. Adakah hubungannya? Iya Bu, ada Bu. Ya, antara eksploitasi dengan penelantaran. Eksploitasi itu yaitu memanfaatkan tenaga anak Bu ya, untuk tenaga anak atau tubuh anak untuk memperoleh keuntungan ya, baik itu keuntungan sosial maupun itu keuntungan ekonomi. Nah, pada kesempatan ini Bu ya, kita akan mempelajari tentang penelantaran. Ya, baiklah Ibu, ada yang tahu apa itu penelantaran? Ya, silakan Bu. Ibu Dewi, silakan Bu Dewi. Apa itu penelantaran? Ada Bu, apa Bu? Penelantaran ialah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Iya, ya, berarti tidak dipenuhi ya, ya, kebutuhan dasar anak oleh orang tua Bu. Itu yang dimaksud dengan penelantaran. Nah, ibu-ibu,
saya ada cerita nih tentang penelantaran anak. Ibu-ibu tolong disimak ya, atau dengarkan. Nanti saya akan bertanya dengan ibu apa saja isi dari cerita yang saya bacakan, yaitu tentang tasrifin ibu ya. Oke, baiklah bu, saya bacakan. Ibu-ibu tolong didengar ya, disimak dengan baik apa isi pesan yang cerita yang saya bacakan. Nah, oke. Kisah Tasrifin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasrifin, umur 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi tiga adiknya yang bernama Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Tasrifin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5x7 meter 5x7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3x3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara ya. Ayah mereka ya bu ya, ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lesu dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak keduanya, Tasrifin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasrifin. Jumat tanggal 12 bulan 4 2013. Hampir setiap hari Tasrifin pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasrifin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk-lauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayuran, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasrifin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah, ibu-ibu, itu tadi sepenggal kisah tentang Tasrifin. Nah, sekarang ya, tadi ibu sudah mendengarkan, sudah semua kan didengar? Sudah cerita? Pak. Oke, sekarang saya akan ajukan pertanyaan ya kepada Ibu Homsia. Oke, tolong dijawab Bu ya. Nah, menurut Ibu apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasrifin terhadap adik-adiknya? Ya Pak, pekerjaan Tasrifin ialah pergi ke sawah dengan mencakul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Oke, bagus sekali. Iya, pekerjaannya yaitu dengan pergi ke sawah, mencangkul, mengumpulkan bibit-bibit padi dan menanam padi ya bersama warga-warga pada masa tanam. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh Tasrifin. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua Bu. Ya, selanjutnya apakah yang dilakukan Tasrifin itu layak atau tidak?
Oke, coba Ibu Rika. Yo, silakan Bu. Tidak layak Pak, karena anak seusia Tasripin seharusnya masih bersekolah dan bukan bekerja. Iya, betul sekali Bu. Ya, bahwasannya anak seusia Tasripin itu yang umurnya baru 12 tahun Bu ya, itu seharusnya itu masih di sekolah, bukan di sawah atau bekerja. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Ayo sekarang Ibu Rini juga. Silakan jawab Bu, yang seperti yang diceritakan tadi, yang seharusnya dilakukan ayah. Ya, yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya yaitu memenuhi hak-hak anak pada Tasripin dan adik-adiknya, seperti hak untuk hidup yakni mendapat makanan bergizi dan hak tumbuh kembang dengan cara memberikan pendidikan yang semestinya didapatkan anak seusia Tasripin. Iya, oke. Kita beri tepuk tangan dulu Bu atas jawaban para ibu-ibu semua. Super sekali jawabannya. Jadi yang seharusnya dilakukan ayah atau kerabat dari ayahnya itu adalah dengan memenuhi hak-hak anaknya, ya, hak-hak Tasripin dengan adik-adiknya, yaitu hak untuk hidup, misalnya memberikan makanan-makanan yang bergizi, karena pada masa mereka itu kan masa tumbuh kembang Bu. Nah selanjutnya itu adalah tumbuh kembangnya, ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan dia sekolah pada usianya. Nah, ibu-ibu, ya, yang dilakukan oleh ayah dan kakak Tasripin itu, itulah contoh dari penelantaran, ibu ya. Nah, oke, seperti yang dibilang Ibu ini tadi, ini saya ada gambar Bu ya. Ini gambar tentang pengertian dari penelantaran Bu ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan penelantaran itu, ya, ini Bu ya, tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, ini juga ada lagi Bu, ada anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Ini tentang penelantaran anak, ya Bu. Nah, terakhir ibu-ibu, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada sesi ini? Ya, ada Bu? Ada Pak. Oke, baiklah, coba Ibu ini. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan yang didapat pada sesi ini tentang pengertian penelantaran ialah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Ya, tidak terpenuhinya kewajiban orang tua. Jadi intinya begini Bu, bahwa penelantaran itu atau pengertian dari penelantaran itu tidak terpenuhi kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, ya Bu, termasuk kasih sayang Bu ya. Ya, hak-hak anak banyak Bu, nanti ya Bu, nanti kita bahas pada sesi berikutnya itu, ya, tidak terpenuhi hak-hak anak seperti sesi sebelumnya, yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan, ya Bu ya, dan sebagainya. Oke, baiklah ibu-ibu, mungkin pertemuan kita sampai di sini ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya harapkan ibu-ibu ya, apa yang kita pelajari di sini kita praktekkan di rumah, Bu ya. Apa yang kita pelajari di sini kita praktekkan di rumah. Jangan sampai anak-anak kita sampai terlantar. Kita sebagai orang tua harus memenuhi hak anak, Bu ya.
Kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai anak, ya. Nah, selanjutnya pertemuan selanjutnya itu akan kita lakukan di rumah Ibu Homsia, Bu ya. Pada waktu dan tempat nanti kita komunikasikan lagi ya, Bu ya. Nah, materi yang kita akan bahas itu adalah tentang contoh-contoh penelantaran anak, Bu ya. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Karena apa Bu, pertemuan ini adalah sangat penting Bu ya. Karena kita memperoleh pembelajaran, banyak pembelajaran yang kita petik, masalah anak Bu ya, masalah penelantaran dan sebagainya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya Bu, semoga pertemuan kita ini berkah. Kita baca doa dulu. Doa kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.